Hadirin sekalian, Bapak Ibu, para tamu undangan dan teman-teman semuanya, kami undang untuk kembali masuk ke dalam aula tersebut karena kita akan bersama-sama melanjutkan penelusuran ke berbagai wilayah di Nusantara kita yang sangat indah dan luas ini. Tentunya Bapak Ibu dan teman-teman semua sudah semakin semangat dong ya untuk menyaksikan penampilan-penampilan yang spesial dan unik-unik dari siswa-siswi Sekolah Dian Harapan Manado selanjutnya. Nah, David, kamu kan asalnya dari Sulawesi ya? Betul Mil, tepatnya di Manado sih. Kalau kamu? Saya juga asalnya dari Sulawesi sih, tapi tepatnya dari Palu, Sulawesi Tengah. Kira-kira apa makanan khas Sulawesi yang kamu suka? Kalau aku sih sukanya tinutuan, cakalang fufu, dan lain-lain. Kalau kamu apa Mil? Kalau saya sih suka banget sama milu siram dan lalampa. Tapi kira-kira apalagi ya Fit makanan khas Sulawesi selain yang kita sebutkan tadi? Kayaknya kita langsung aja gak sih saksikan penampilan selanjutnya dari kelas 11. Soalnya nih, penampilan berikut ini akan menampilkan kearifan lokal yang dikemas dalam bentuk yang unik. Oke David, langsung saja kita persilakan penampilan dari teman-teman kelas 11. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday. Pada suatu hari, di suatu desa di Toraja bersama Opa Matua. Opa Matua, oh Tuhan, kenapa harum sekali nih Pak? Masakannya nenek sampai mie ke rumahku. Ini cucuku toh, cuman ingat neneknya kalau ada jimaunya. Tidaklah, kan mau ngenalin opaku. Tapi, minta satu piring besar satu. Sang kakek menatap dengan heran, namun tetaplah ia mengambil sebuah piring untuk memberi makan cucu kesayangannya ini. Nah memang Pak, masakannya omaku yang paling enak, tidak ada lawannya. Pintar sekali membujuk ini cucuku Tapi, dari mana Mi tauinnya resep makanan nenek? Betul Ji, cara masaknya kan. Ih, gila-gila kok. Ini namanya papio, resep dari keluarga nenek. Oh iya, ajar nak pada cara buatnya. Ya, tunggu Mi 100 tahun lagi. Ya. Nah, sebelum masak harus mau tahu dulu. Ada ceritanya ini papio. Iyo Kak, cerita apa ya? Nah, jadi pada suatu hari nih, seorang pangeran tampan sedang melayang di udara dengan jubah berkibar. Di bawahnya terhampar pemandangan alam yang indah. Bagusnya pemandangannya, enak sekali kayak bisa terbang begini. Tiba-tiba matanya menangkap sesosok di kejauhan. Seorang wanita dengan rambut panjang berkibar tertiup angin sedang duduk di tepi tebing. Kecantikannya membuat sang pangeran tertegun. Ih, siapa itu perempuan cantik? Harus ku dapat pokoknya. Pangeran segera terbang mendekat, semakin terpukau ia akan kecantikan wanita itu. Perkenalkan, namaku Pangeran Ponggonti Kembong. Dan kau pastilah bidadari dari langit toh? Aku bidadari. Tidak dong, manusia biasa Ji. Tapi menurutku kau lebih cantik dari bidadari. Boleh nalamar kau kah? Dih, Wanita itu terlihat jijik. Tiba-tiba ia berlari ke sebuah gua. Tunggu, jangan pergi. Seketika dari dalam gua terlempar sebuah gulungan kertas yang kemudian diangkat sang pangeran. Kalau mau kau dapat hatiku, buktikan dulu cintamu. Buatkan makanan yang belum pernah ku makan. Kalau berhasil, kau baru mau terima lamaranmu. Tantangan yang menarik.
ku kasih tunjuk kalau besar sekali cintaku ke kau. Sang pangeran pun berpikir keras. Dikarenakan statusnya, ia selalu mendapatkan makanan yang berkualitas dan tentu enak. Oleh karena itu, pangeran pun sedikit bingung dalam memilih makanan yang lezat. Pasukanku, coba sebutkan makanan apa yang paling enak. Kalau saya tuh pangeran sukanya rendang. Enak sih, cuma tidak ada yang kalah dengan repertori. Deh, meleleh di mulut. Salah Komi. Makanan paling enak di dunia adalah kapurung. Apalagi kalau istriku yang buat, pasti mie paling enak. Sambil perdebatan antara prajurit berlangsung, namun seketika suatu memori terlintas dalam pikiran pangeran. Mama, apa yang mie masak? Enak sekali baunya. Ini lagi mama masak Pak Piong. Lah, kenapa mama yang masak? Kenapa bukan orang lain? Jangan, kan tidak spesial toh. Nah, ku tahu mie apa yang harus ku masak. Kau kumpulkan semua bambu terbaik dan kau kumpulkan bumbu yang paling enak. Walau terheran dengan pangeran yang tiba-tiba membuat keputusan, para pasukan mengangguk dengan antusias. Mereka mulai mengumpulkan bahan-bahan makanan terbaik untuk memulai memasak dengan penuh semangat. Di sisi lain, wanita cantik itu sedang duduk termenung di dekat pintu masuk goa. Tiba-tiba beberapa dayang datang untuk menghampirinya dengan wajah yang khawatir. Nona? Nona? Nona, takut sekali kan? Bagaimana kalau pangeran cuma main-main? Nona terlalu baik hati, jangan sampai sakit hati, Komi. Iya kan? Buat apa dia suruh pengawalnya cari bambu? Tapi Tuan Besar tidak akan kasih izin kamu keluar rumah. Iya, tenang. Cuma mau lihat seberapa besar usahanya. Tapi susah sekali nih syarat yang Nona kasih ke pangeran kan? Ayo kita lihat itu makanan yang mereka buat. Akan berhasil atau malah menyerah? Justru memang itu yang mau kulihat. Kalau dia mau, pasti dia akan berusaha. Ih, pangeran, sini kami bantu. Iya betul, masa pangeran memasak di dapur? Diam, jangan mengganggu. Nanti kalau kalian yang buat jadi tidak spesial. Aduh, ya udah. Kalau kalian memang ingin itu, maka berikan aku bumbu, bambu dan kencangkan apinya. Setelah bekerja keras, saat-saat yang telah ditunggu akhirnya Papillon tersebut jadi. Wih, akhirnya selesai. Tidak mungkin toh ditolak ini. Sesampainya di goa, sang nyonya pun langsung mencium aroma sedap yang menarik perhatiannya. Saat dia keluar, disitulah sang pangeran berdiri dengan pasukannya menunggu di luar dengan satu hidangan khusus untuknya. Wih, terlihat ini. Tapi bagaimana cara aku tahu kalau kau masak sendiri? Kenapa kau tanya begitu? Karena banyak biasanya orang yang bohong. Iya, ku mengerti Ji. Tapi sumpah ini ku buat sendiri bersama pasukanku dengan sepenuh hati belajar dari mamaku. Wih, ini enak sekali. Tidak pernah makan makanan ini. Senang ku rasamu suka ternyata. Terima kasih Les sudah membuktikan ke aku. Jadi, ku terima lamaranmu, Pangeran Ponggaunti. Tapi, ada satu lagi permintaanku. Apapun itu akan kulakukan. Bicaralah Nona. Sang nyonya pun berbisik pada sang pangeran. Menjelang persiapan pernikahan sang pangeran dan nona, sang pangeran sedang sibuk dengan melakukan permintaan terakhir dari calon permaisurinya. Dan inilah harinya, pernikahan antara satu-satunya pangeran kerajaan dengan wanita yang begitu cantik. Mereka benar-benar serasi. Gugup sekali nah, harusnya tidak terlalu banyak ku makan. Duh, tapi makasih ya telah mengakui makananku begitu enak. Perayaannya pun dimulai. Acara seorang pangeran tentu harus meriah, yang dibuka dengan sebuah tarian dari sanggar tari terbaik pada masa itu yang layak dihadapkan kepada pangeran dan calon permaisurinya.
diserahkan Ini kembali nih ke cerita Opa tentang Matua. Papillon. Wih, ternyata ada pale ceritanya ini makanan leh. Terus, apa pale permintaannya pangeran ya, Nek? Sebenarnya, istri bilang ada 2 permintaan sih. Yang pertama, saat acara pernikahan, semua tamu harus diberikan makanan papillon, khusus buatan pangeran. Dan yang terakhir, Apa? untuk kasih nama anak mereka, Om Matua. Dan itulah dia penampilan dari kelas 11 Airlines. Izinkan saya menutup dengan sebuah pantun. Siang hari Bu kalau makan kuaci, Bu Grace cantik penuh kasih. Cukup sekian penampilan hari ini, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak kepada teman-teman kelas 11A atas penampilan yang sangat meriah. Oleh karena itu diundang kembali untuk semua teman-teman kelas 11A dan Bapak Ibu Guru HRT untuk dapat foto bersama di atas panggung. Weh, boys. Cepat, turun Jo, sama-sama kami kostum. Naik tengah. Nathan ujung, Nathan. Miss Chris. Baik, foto akan dimulai dalam hitungan sekali lagi, 3, 2, 1. Baik, teman-teman kelas 11A boleh kembali. Rasakan cinta begitu hebatnya sebelum ku kenal kamu. Melihatku ke labu dan kau datang membawakan cinta. Lama nanti oh kasihku membuat cinta jatuh dari mata. Ayo guys masuk, maaf ya kalau agak kotor soalnya ruangan ini belum dibersihin. Wah, ruangan ini vibes-nya antik-antik gitu ya, banyak barang-barang yang lama. Iya, barang-barang ini warisan dari oma opaku. Saking antiknya, aku rasa kalau ada yang jatuh bisa-bisa terjadi hal-hal gaib. Serem deh. Udah Amar, banyak omong nggak usah nakut-nakutin deh. Iya Amar, udah. Ayo kita latihan. Ada speakernya kan nih? Ada nih, udah agak lama sih, tapi masih bunyi kok. Kita terlalu cepat. Rasakan cinta begitu hebatnya sebelum ku kenal kamu. Melihatku ke labu dan kau datang membawakan cinta. Lama ku nanti oh kasihku membuat cinta jatuh dari mata dan turun ke hati. Kau membuat aku tersenyum lagi. Oh kasihku, kau membuat dunia indah dijalani. Ku yakin di hati kau paling berarti. Kenapa tuh speakernya? Kok tiba-tiba mati sih? Nggak tahu nih, padahal kemarin aku cek aman-aman aja kok.
Duh, ada yang punya speaker nggak? Korea kita masih pendek nih. Aku punya. Mana? Di rumah. Kebanyakan bercanda kamu, Bi. Apa sih speaker ini? Gak guna banget. Hah, suara apa itu? Kok tiba-tiba muncul? Ih, iya. Itu suara apa? Kok gitu sih? Serem banget. Kok tiba-tiba ada cahaya? Di mana ini? Kok gelap banget? Mana horor lagi? Beyonce, sini kemari. Ini Chantal kan? Banget ngeliat kamu jalan sendiri tadi kayak orang lagi kesurupan. Maaf ya, habisnya tadi gelap banget. Aku nggak kelihatan apa-apa. Sudah, yang penting semuanya udah lengkap. Tapi kita di mana ini? Tempat apa ini? Iya, mana lapar lagi. Ya ampun, kamu kan tadi sebelum latihan udah makan, Kay. Kalian denger nggak? Dengar apa? Halo anak muda. Siapa kalian? Perkenalkan, kami leluhur kalian. Hah? Leluhur? Kami di sini akan membantu kalian menyelesaikan misi hingga kembali ke masa kalian. Misi? Misi apa maksudnya? Apakah kalian mengingat persoalan sebelumnya? Persoalan? Persoalan apa ya? Tarian kalian. Maksudnya tarian kami untuk pentas seni nanti? Ya, bukankah kalian lebih memilih tarian modern daripada tarian tradisional yang sudah susah-susah kami kembangkan? Maksudnya? Ikutlah kami. Akan kami tunjukkan sesuatu pada kalian. Halo, anak muda. Selamat datang di kerajaanku. Kudengar persoalanmu. Adakah yang bisa kubantu? Salam yang mulia Raja. Tadi kami bertemu dengan orang-orang yang mengaku sebagai leluhur kami. Mereka bilang kami lebih memilih tarian modern daripada tarian tradisional. Kami tidak mengerti maksudnya. Kami ingin pulang. Saya akan membantu kalian agar kalian tahu betapa berharganya nilai kearifan lokal kami. Oh ya, sepertinya kalian belum mengisi perut. Datanglah sejenak bersama kami untuk makan. Wih, pas banget. Aku udah lapar. Aku penasaran deh, makanan apa yang ada di masa kerajaan ini. Wah, aromanya wangi sekali, Raja. Makanan apa yang sedang dihidangkan ini? Harum bukan? Nama makanan ini adalah Coto Makassar, makanan khas daerah kami. Iya, ini adalah Coto Makassar, hidangan bangsawan kerajaan Goa Talo. Jadi, 27 tahun sebelum kerajaan Goa dan Talo bersatu pada tahun 1565, Coto Makassar ini sudah menjadi hidangan favorit kerajaan Goa. Dan memang, karena kami kerajaan Goa adalah titik awal perdagangan dari bangsa Tiongkok, membuat Coto Makassar dipengaruhi oleh masakan bangsa Tiongkok. Wah, sangat menarik. Tentu saja, bahan utamanya saja dari kacang tanah yang kami olah bersama dengan rempah-rempah alami dari kerajaan kami. Wah, hebat. Oh iya, dari tadi aku fokus ke ketupat ini. Ini untuk apa? Maksudnya ini makannya kayak burger. Tentu saja tidak. Ketupat ini dimakan dengan cara dibelah bungkusnya dengan ibu jarimu, lalu diambil isinya. Ketika kamu santap isinya, langsung saja makan dengan coto yang bercampur daging ini. Dijamin, nikmat rasanya. Betul sekali, semakin enak jika dicampur dengan limon ini. Baik, maaf memotong pembicaraan. Bagaimana kalau kita makan dulu makanannya? Aku udah sangat lapar. Hahaha, tentu. Mari kita makan. Coba kalian lihat deh tarian itu. Wah, bagus banget. Gerakannya unik ya, menarik sekali. Kayaknya kalau kita tambahkan tarian ini ke musikal kita, boleh nggak sih? Seriusan? Boleh banget. Sepertinya kalian tertarik dengan tarian ini. Nama dari tarian ini adalah tarian Karanuang. Tarian ini biasanya ditampilkan untuk menyambut para tamu yang datang berkunjung ke kerajaan kami. Wah, kami ingin sekali mempelajari. Tentu, silakan pelajarilah tarian ini.
kalian tertarik dengan apa yang sudah kerajaan ini suguhi bagi kalian? Jujur iya, mulai dari makanan sampai tarian tadi. Hahaha, senang mendengarnya. Raja, Oh, baiklah. Sudah saatnya kalian beranjak dari tempat ini. Akhirnya kita bisa pergi dari tempat ini. Kami janji pada saat pentas seni nanti, kami akan memperlihatkan budaya-budaya yang telah kalian wariskan untuk kami. Loh, kok kalian tiba-tiba di sini? Kalian kemana tadi? Kok bisa tiba-tiba hilang? Kita tadi ditarik ke masa lalu. Hah? Ditarik ke masa lalu? Kok bisa? Kita juga nggak tahu kenapa bisa ditarik ke masa lalu. Tapi di sana kita bisa belajar banyak hal. Emangnya kalian ditarik kemana sih tadi? Tadi kami dibawa ke kerajaan Gotalo. Kami diperlihatkan kearifan lokal yang ada di sana. Iya, kami tadi dibawa ke masa lalu untuk kembali mempelajari tentang kearifan lokal Indonesia loh. Supaya kita sebagai generasi kini tidak lupa untuk melestarikan kearifan lokal yang ada. Mereka punya tarian yang menarik banget loh. Sepertinya kita bisa tampilkan di pentas seni kita nanti. Kalau kalian buat skrip, berarti aku sama cowok-cowok yang lain buat properti ya. Oke. Ayo guys, yang cewek-cewek kita mulai belajar tari karenuangnya ya. Kerajaan ini suguhi bagi kalian? Jujur iya. Kan kearifan lokal yang ada di sana. Iya, kami tadi dibawa ke masa lalu untuk kembali mempelajari tentang kearifan lokal Indonesia loh. Supaya kita sebagai generasi kini tidak lupa untuk melestarikan kearifan lokal yang ada. Mereka punya tarian yang menarik banget loh. Sepertinya kita bisa tampilkan di pentas seni kita nanti. Kalau kalian buat skrip, berarti aku sama cowok-cowok yang lain buat properti ya. Oke. Ayo guys, yang cewek-cewek kita mulai belajar tari karenuangnya ya. Baik, terima kasih atas penampilan dari teman-teman kelas 11B. Oleh karena itu kami undang kembali teman-teman kelas 11B bersama HRT untuk naik ke atas panggung dan melakukan sesi foto bersama. Baik, foto akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, teman-teman kelas 11B dipersilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Baik, Bapak Ibu teman-teman semua, kita telah menyaksikan ya penampilan yang sangat menakjubkan dari dua kelas 11, yaitu kelas 11A dan 11B. Dan karena ada kendala sedikit nih untuk penampilan teman-teman dari kelas 11C, mungkin saya meminta kesediaan dari Ibu Ade untuk bisa membagikan kesan dan pesannya mengenai penampilan dari teman-teman kelas 11 tadi. Kepada Ibu Ade dipersilakan untuk naik ke panggung. Christ welcomes us.
Apakah Ibu bisa membagikan kesan dan pesan mengenai persiapan dari masa anak-anak mempersiapkan diri untuk Pekan Nusantara hingga penampilan hari ini atau mungkin hal-hal yang berkesan selama persiapan? Baik, terima kasih Nak Mili. Iya, saya kebetulan HRT dari kelas 11B, Bapak Ibu sekalian, bahwa saya ingin men-sharingkan sedikit mengenai selama dari awal munculnya bahwa kelas kita memiliki ternyata Pulau Sulawesi. Berawal saya berpikir, oh nggak mudah ternyata, gampang kok ini, tenang aja. Ternyata pas pelaksanaannya selama dari awal itu cukup juga melalui flow, ups and downs yang mana bahwa anak-anak juga membutuhkan banyak melihat dari berbagai sisi itu dari tarian ataupun dari cerita. Ya anak-anak dapat memperjuangkan dengan baik ya. Sangat berkesan sekali bahwa memang namanya di kelas ya Bapak Ibu ada aja terjadi entah itu ada tawa riang, ada amarah, tapi itu semua dapat menjadi semangat buat anak-anak dan sangat terkesan. Terima kasih. Tuh. Terima kasih banyak Ibu, dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk. Langsung sebelah. Ada kuis, nanti kamu bilang kita ada 3 pertanyaan. Gimana nih? Ini. Ada 3 pertanyaan. Jadi untuk teman-teman yang bisa menjawab setiap pertanyaan mereka akan diberikan hadiah. Kalian sama Indonesia Utara, satu tarian Sumatera Utara ini apa Miss? Tortor. Tari tortor. Kalau misalnya Don jawab lain kon ternyata itu betul Miss bagaimana dong? Miss kita nih. Ini Sumatera Utara. Judul lagu perform kelas 7 tadi. Miss, ini naik ke atas panggung orangnya. Orang yang mau jawab naik ke atas panggung. Orang yang mau jawab naik ke atas panggung, Miss. Berarti yang ini enggak dulu toh Miss? Belum toh ini Miss? Oke. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, di sini kami sudah mempersiapkan kuis. Terdapat 3 pertanyaan, di mana untuk teman-teman yang bisa menjawab, merasa bisa menjawab, bisa langsung segera menuju ke panggung dan menjawab pertanyaan yang kami berikan. Semuanya siap? Nanti untuk teman-teman yang bisa menjawab akan kami berikan hadiah loh. Jadi rugi kalau misalnya tidak menjawab pertanyaan yang kami berikan. Semuanya sudah siap? Oke, pertanyaan pertama. Sebutkan salah satu judul lagu hasil perform kelas 7 tadi. Bisa segera ke panggung. Oke, kami akan lihat siapa yang duluan tunjuk tangan. Jadi yang pertama, kemudian jawabannya. Nama saya Jesslyn, lagunya Cik Cik Periuk. Benar. Oke, baik. Di sini masih ada 2 pertanyaan lagi nih, teman-teman. Nah, pertanyaan kedua, apa kepanjangan dari lensa?
Siapa yang paling tepat ya? Hati-hati. Oke. Yang duluan adalah... Tolong sebutkan namanya, kemudian jawabannya apa. Boleh? Nama Neville Sumakul dari kelas 9A. Kepanjangan lensa, Lembayung Nusantara Sejuta Rasa. Betul gak ya? Betul. Betul sekali. Oke, teman-teman yang belum berkesempatan menjawab di 2 pertanyaan tadi, tenang saja karena kami masih punya 1 pertanyaan terakhir nih. Semua siap-siap ya? Oke, pertanyaan terakhir. Sebutkan 1 tarian yang berasal dari Sumatera Utara. Waduh, ini chaos ini. Jadi keputusannya gimana milih? Oke, kita pilih yang dari bangku penonton ya. Jadi yang pertama adalah Sydney. Ya, jadi yang pertama adalah Sydney. Apa jawabannya? Tari tortor. Benar. Benar sekali, tari tortor. Oke, jadi untuk 3 teman yang berhasil menjawab 3 pertanyaan kuis tadi, akan kami berikan hadiah dan akan diinfokan kembali. C. Baik, hadirin sekalian, saat ini kita akan bersama-sama melanjutkan petualangan kita di Pulau Sulawesi, di mana kita akan bersama-sama menyaksikan penampilan spesial dari teman-teman kelas 11C. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Yang kau hadapi dengan senyuman. Desember. Sinar. Tapi harus bangkit tahun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8. Okay guys, let's try it again. This time with the song. Okay, ready? Up no ceiling when we in our zone. 5, 6, 7, 8. Sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the light. Tiba-tiba lagu yang diputar berhenti dan muncul suara yang sangat bising hingga semua menutup telinga. Ternyata suara bising itulah yang membawa mereka kembali ke masa sebelumnya. Tanpa mereka sadari, kini mereka sudah berada di sanggar tari tradisional di Manado.
Setelah latihan yang cukup melelahkan, mereka pun duduk beristirahat. Gracia yang sudah kelaparan pun bertanya pada teman-temannya untuk mengajak mereka makan bersama. Woi, ngoni nak mau makan? Kita lapar ini. Oh iya, mari Jo cari makan. Woi, bikin makan sendiri jatuh orang. Daripada kurang udah beli terus, nggak sehat. Oh iyo, makanan apa ya yang enak? Tinuk tuh anda sih enak makan kelar latihan? Boleh. Mari Jo cari bahan. Gas, ke pasar Jo. Murah tre. Moni dua dang nama Iko. Ya guys, kita ringkir aku abis ini udah kerja kelompok. Nanti lain kali ya terang Iko. Ya, ndak seru. Ya, oke deh. Nih guys, duluan ya. Oh iya, hati-hati nih. Mari Cudang, bilang mau ke pasar. Mereka pun telah tiba di pasar dan mereka segera berbagi tugas untuk mempersingkat waktu. Woi, kupencar jatuh orang. Saya senang mau lama di sini. Sehabis itu, mereka pergi membeli bahan-bahan yang telah dibagikan tadi. Saat mereka melihat bahan-bahan yang ada, tiba-tiba Kayla mengambil labu dan membuka labu tersebut karena terlihat busuk. Saat dibuka, ternyata labu tersebut mempunyai bau yang sangat menyengat, yang menyebabkan mereka jadi jatuh pingsan. Namun ternyata, labu itu membawa mereka ke dunia yang berbeda. Woi, Cung, apakah tak kita dulu? Apakah di mana? Tak sementara mimpi ini ndak? Coba telah usah hidup. Ada di muka. Pegemoy es. Berdiam dulu, ndak mimpi indah. Di mana stotona? Bersembunyi sini Jo, bawa senjata sana dorang. Mereka pun melihat bagaimana praktik tanam paksa yang diberlakukan oleh pemerintah Belanda untuk mengeksploitasi alam Indonesia. Pada awalnya, tanam paksa berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Namun, seiring berjalannya waktu, terdapat penyimpangan yang terjadi. Rakyat menderita akibat penyimpangan sistem tanam paksa. Kelaparan, penyakit, bahkan kematian menghantui mereka. Bangun kau, get back to work. Maaf Tuan, saya baru makan dari kemarin. Tidak ada alasan. Saya tidak mau melihat lagi kamu bermalas-malasan. Paham? Baik Tuan. Menyusahkan saja. Kalian, jangan kalian bermalas-malasan kalau tidak mau bernasib sama dengan dia. Ini sangat gila. Hah? Mereka membunuhnya begitu saja. Sudah berapa lama kita bekerja seperti ini? Tanah kita kering, tubuh kita lelah, tapi hasil panen tetap saja diambil semua oleh tentara itu. Kita juga tidak diberi upah oleh tentara itu. Mengapa mereka masih saja memaksa kita untuk bekerja dengan keras? Tentara itu, mereka benar-benar mengkhianati janji mereka. Sejak sistem tanam paksa diberlakukan, hidup kita semakin menderita. Kalian semua, jangan berani-berani mengeluh. Jika gagal panen, kalian yang bertanggung jawab, tidak ada bayaran. Tanam paksa dan kebijakan monopoli mengakibatkan kondisi ekonomi masyarakat pribumi mengalami degradasi. Maraknya perang membuat masyarakat pribumi tidak berani keluar rumah, baik itu untuk membeli makanan ataupun memanen di ladang. Sementara itu, di dalam rumah, Lily yang sejak kecil selalu membantu ibunya memasak,
sedang kebingungan apa yang harus dia masak hari ini. Karena bahan makanan di dalam rumah sudah habis dan dia takut untuk keluar rumah. Apa ya kita mau memasak hari ini? Tuh bahan-bahan makanan di rumah, so habis semua. Apa yang kita mau baking kasihan yang ini beras sisa? Dengan satu orang mau makan, toh nggak mau cukup. Kak, bikin apa nggak? Coba nggak cuma agak-agak tuh beras, so lapar kita ini. Tuh bahan makanan di rumah so habis semua. Tuh beras sisa sedikit. Sedangkan tolong dimulai keluar mau beli bahan makanan. Ambil aja tuh sayur-sayur di muka rumah. Siapa tahu boleh mau memasak Kang. Oh iyo Kang. Lily dan adiknya Rebecca pun segera keluar rumah dengan hati-hati dan mencari sayur-sayuran di pekarangan rumahnya. Weh, banyak banget tuh sayur-sayur di sini. Kayak pengen dari tuh lalu dang. Apa ngoni di muka rumah? So gila ngoni. Wih, jangan bikin tak kaget. Udah cari-cari sayur ini for mau memasak. Mau bikin apa ngoni dengan tuh barang tuh dia? Tahu le ke sana, lihat Jono nanti. Mari jodoh ke dalam, jangan semua lihat orang mati torang nanti. Mereka pun segera kembali ke dalam rumah setelah mendapatkan bahan makanan. Namun, mereka masih kebingungan apa yang harus mereka masak dengan sayur-sayuran itu dan dengan sisa beras yang tinggal sedikit. Kau mau bikin apa dang ini? So ada tuh beras ding sayur. Campur jo tuh semua, Mar. Tuh beras bikin bubur jo. Coba Jo, siapa tahu enak. Dipasang jodang tuh api, supaya so boleh muter tuh air ding beras. Tiba-tiba, ada tentara Belanda yang masuk dalam rumah mereka dan bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Sedang apa kalian di sini? Rindu, Tuan. Ini, Tuan. Apakah Tuan ingin mencicipinya? Makanan ini enak. Saya suka. Sejak saat itu, nama makanan bubur yang dicampur sayur-sayuran itu dinamakan Tino Tuan. Berdampingan bersama kita Indonesia. Wah, kelihatan ya, ternyata makanan-makanan khas Sulawesi itu enak-enak banget dan memiliki nilai-nilai kebudayaannya loh, Mister. Betul banget, Mili. Saya jadi pengen deh mengundang guru ekskul cooking kita untuk memberikan kesannya. Teman-teman, ada yang tahu siapa guru ekskul cooking kita? Benar, Miss Della. Kepada Miss, waktu dan tempat dipersilakan. Ah ya,
Ya, kesan ya Bapak Ibu. Jadi sesungguhnya saya sangat bangga begitu dengan anak-anak kelas 11 dan 12. Sebenarnya tugasnya hanyalah untuk presentasi produk ya begitu. Nah, tetapi mereka melakukan lebih dari itu begitu. Mereka sampai bikin drama, sampai menari begitu. Dan ini sungguh ya membuat saya bangga ya begitu untuk kelas 11 dan 12. Di sini juga begitu mereka belajar untuk mengidentifikasi makanan khas kita, keunikan daerah kita. Wah, ternyata rempah-rempah Indonesia tuh banyak banget ya. Makanya kenapa jadi rebutan bangsa-bangsa begitu. Dan makanan lokal kita juga beragam, dari manapun juga itu ada begitu, dan mereka berperan untuk melestarikannya juga begitu. Dan bersyukurnya untuk kelas 11-12 mereka berkontribusi tidak hanya sekedar membuat, tapi memikirkan nilai gizi dan juga mereka membagikannya kepada komunitas luar di dalam program MSL kita ya begitu, kepada sekolah-sekolah lain dan juga kepada komunitas lain. Dengan demikian begitu, terima kasih kelas 11 dan juga kelas 12, semangat berkarya terus bagi Kristus. Diucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Della atas kesan dan pesannya. Tuhan memberkati. Mili, itu apa? Oh, yang ini Mister. Ini itu ikat kepala khas dari Papua Mister. Jadi ikat kepala ini merupakan salah satu simbol status atau kehormatan yang biasanya hanya digunakan oleh orang-orang tertentu saja Mister. Selain itu, ornamen-ornamen seperti bulu burung, tanduk, atau simbol lainnya di ikat kepala ini menunjukkan keterhubungan dengan alam. Dan sebenarnya Mister masih banyak lagi sih filosofi mengenai ikat kepala ini. Kalau yang Mister pegang itu apa Mister? Oh, yang ini. Ini namanya tameng. Jadi, tameng ini digunakan saat tarian cakalele. Nah, tarian cakalele adalah tarian dari Maluku. Nah, tarian ini juga kaya akan makna simbolis dan makna budaya. Wah, keren banget ya Mister. Iya dong. Mau lihat yang lebih keren lagi gak? Mau dong. Nah, setelah ini kita akan menyaksikan penampilan dari kelas 10 yang akan membawakan kearifan lokal dari daerah Indonesia bagian timur, yaitu Maluku dan Papua. Nah, langsung saja mari kita saksikan penampilan pertama dari kelas 10A. Berikan tepuk tangan yang meriah. Halo guys, kalian tahu nggak sih apa itu tarian diri? Tarian diri adalah tarian dari Papua Barat yang menggambarkan mengenai pembebasan seorang anak yang diganggu setan, yang disebabkan karena kedua orang tuanya pergi ke dusun. Tarian ini dilakukan secara berkelompok dengan wanita dan pria yang biasa dilakukan oleh saudara lokal. Tari tradisional menggambarkan mengenai filosofi, budaya, serta kearifan budaya masing-masing. Nah guys, kalian tahu nggak kearifan lokal yang ada di tarian ini? Nah, kearifan lokal yang ada di tarian ini menunjukkan sebuah kebiasaan dari suku Papua Barat di saat ada sebuah gangguan dari roh jahat dengan melakukan tarian ini sebagai bentuk dari meminta pertolongan kepada Yang Kuasa. Pada suatu ketika di suatu kampung yang kecil, hiduplah anak-anak yang bermain dengan bahagia di saat para orang tua mereka sedang pergi berburu. Japi, pulang sekarang. Satara mau. Pulang ke Jason. Jaselin, mari sini pulang sudah. Ya Abi, saya pulang ya. Dadah. Mana macirin pace, selarut malam dorang belum pulang-pulang. Abi, katong sok pulang. Kau di mana nak?
Tuhan, kok kenapa nak? Kok bilang yang kebasuh kan cepat? Bapak tua, coba tolong pilih asapana ke. Bapak, tolong kopi panggil warga sudah. Dipo, apa ada begini Dipo? Bapak. Warga, tolong persiapkan diri kalian untuk melakukan ritual anari.
Terima kasih banyak atas penampilan dari teman-teman kelas 10A. Oleh karena itu, ya Bapak kepada Bapak Ibu guru HRT kelas 10A bisa naik ke atas panggung untuk sesi foto bersama. Cek. Kak, coba lihat ini. Itu apa, Tanisha? Aku juga nggak tahu ini apa, tapi bentuknya seperti obor. Tapi kenapa obor ini ada di rumah kita? Coba kita tanya saja ke ibu. Ibu, ini apa? Oh, itu obor yang digunakan untuk menjalani tradisi obor Patimura. Obor Patimura, apa itu? Jadi, obor Patimura adalah acara adat untuk mengenang pahlawan kita Patimura. Tapi kenapa mereka lakukan itu? Memangnya apa yang telah dilakukan oleh Patimura? Ibu, ayo ceritakan. Ya anak-anak, ibu bakal ceritain ke kalian apa saja yang terjadi pada Maluku saat itu. Jadi, pada zaman dahulu, Maluku adalah tanah yang dipenuhi dengan kekayaan alam dan membuatnya dijuluki tanah surga. Lautannya indah, hutan-hutannya lebat, dan rakyatnya hidup damai dalam tradisi yang harmonis. Namun, kebahagiaan itu berubah ketika penjajah datang. Pada tahun 1817, dipimpin oleh Kapitan Patimura, rakyat Maluku bangkit melawan penjajah Belanda yang merampas kekayaan alam mereka, terutama rempah-rempah. Patimura, Belanda semakin kuat. Mereka memperkuat benteng Dorstad dan merampas lebih banyak tanah. Apa yang akan kita lakukan? Kita harus melawan. Dengan apa yang kita punya, kita serang benteng itu. Jika kita bisa mengalahkan mereka di sana, mereka akan mundur. Kami siap, Kapitan. Kami, wanita Maluku, akan ikut berjuang. Kita harus bersatu. Kemenangan kita bukan hanya untuk kita, tapi untuk anak cucu kita. Maluku akan bebas. Hidup Maluku! Di malam yang gelap, Patimura dan pasukannya mendekati benteng Dorstad dan mereka mengalami kemenangan. Lazanya binun slupun! Doma. Benteng ini milik kita. Rebut senjata mereka. Hot for Doma. Opbrengst! Opbrengst!
planet had fought. Ini untuk tanah kita. Namun, kemenangan ini hanyalah sementara, dan Belanda terus mencoba berbagai hal untuk mendapatkan kemenangan. Kita tinggalkan benteng ini. Kita akan pergi ke tempat yang lebih aman. Perjuangan ini belum berakhir. Jika kita mundur itu bukan tanda kita kalah. Kita akan kembali lebih kuat. Namun, tidak semua orang setia pada perjuangan. Terdapat mereka yang tergoda oleh janji-janji Belanda. Pati Akon, Tuan Kota, dan Raja Booi memilih jalan pengkhianatan. Wahai para tuan-tuan Belanda, saya memiliki informasi penting bagi kalian. Patimura dan pasukannya akan menyerang benteng Dorset pada malam ini. Kami tahu setiap rencana mereka. Jika tuan-tuan Belanda membayar kami akan membantu mengalahkan mereka. Aku tidak suka pengkhianatan ini, tapi demi Maluku yang aman, aku setuju. No, Efterin. Ini langkah adalah bagus punya. Semua pemberontak mesti saya bikin mati. Dat Kapitan Patimura, de grote rebel van dat Maluken, moet worden omgehangen. Setelah perlawanan yang gigih, akhirnya pada 5 Desember 1817, Patimura ditangkap. Belanda menangkapnya setelah pengejaran sengit dan tanpa ampun ia dihukum mati. Sekarang kau yang mampus, Kapitan pemberontak Patimura, Volle Irlanders. Oh, jadi gitu ya, Bu? Iya, dan sebagai peringatan akan perjuangan Patimura dan kawan-kawan, maka diadakan tradisi ini. Bu, apa yang sedang mereka lakukan? Nah, anak-anak, itulah yang disebut upacara obor Patimura. Oh, ternyata gitu ya cara tradisi ini dilakukan. Iya, Tanisha. Jadi, obor ini bukan hanya benda saja, tapi juga janji kita untuk menjaga Maluku. Jadi, ingat ya anak-anak, kita harus bisa menjaga Maluku untuk bisa terus damai, kuat, dan bersatu. Tenang saja, Bu. Kami berjanji akan menjaga semangat ini tetap menyala. Kami akan pastikan bahwa generasi selanjutnya juga tahu apa arti dari obor Patimura. Kapitan, kenapa kita ada di sini? Aku juga tidak tahu, Martha. Itu apa, Martha? Petunjuk apa ini? Dengarkan hatimu. Ayo nyanyikan bersama lagu yang menunjukkan rasa cinta kepada negeri ini. Apa maksudnya? Apakah kita harus bernyanyi? Ya, kita harus menyanyi bersama. Tapi, lagu apa yang harus kita nyanyikan? Aku tahu. Ayo kita menyanyikan lagu Rasa Sayangnya bersama-sama. Rasa sayangi, rasa sayang badane, lihat dari jauh. Rasa sayang sayangi, rasa sayangi, rasa sayang badane, lihat dari jauh. Rasa sayang sayangi, ikan gabus jangan dipanggang, kalau dipanggang banyak minyaknya. Nona manis jangan dipandang, kalau dipandang banyak tintanya.
Diucapkan terima kasih atas penampilan dari kelas 10B dan diundang untuk HRT dari kelas 10B untuk naik ke panggung dan foto bersama. Foto akan dimulai dalam hitungan ke 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Baik, dipersilakan kepada para murid untuk duduk kembali. Di ujung timur Nusantara, tanah Papua berdiri megah. Itulah kasih dan kuasa dari Sang Pencipta yang tak terhingga. Sasi merupakan tradisi yang sudah berlangsung sejak zaman dahulu di Maluku dan juga di tanahku Papua. Tradisi Sasi merupakan komitmen bersama antara masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama yang telah dilakukan dan dipertahankan dari generasi ke generasi. Tradisi ini dilakukan sebagai upaya pelestarian alam dan sumber daya alam. Saat tradisi Sasi, masyarakat dilarang mengambil sumber daya alam yang telah ditentukan dalam jangka waktu yang sudah disepakati. Ada beberapa sanksi bagi yang melanggar tradisi Sasi di Papua. Saat ini masyarakat Papua sedang melakukan acara pembukaan untuk tradisi Sasi. Saat ini, kita sedang berada dalam masa Sasi. Jadi, diingatkan lagi kepada seluruh masyarakat agar tidak sembarang mengambil sumber daya alam yang sudah diberi tanda larangan.
kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah sebanyak batu adalah harta harapan. Tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir. Bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut. Saat tradisi sasi berlangsung, masih ada saja masyarakat yang melanggarnya. Mereka secara diam-diam mengambil hasil sumber daya alam yang sudah diberi tanda larangan. Itulah cerita singkat mengenai tradisi sasi di tanah Papua. Dengan tradisi sasi, maka masyarakat dapat menjaga kelestarian alam serta sumber daya alam yang nantinya masih bisa dirasakan oleh anak dan cucu bagi masyarakat di Papua.
Tanah kami tanah kaya, laut kami laut kaya. Kami tidur di atas emas, berenang di atas minyak. Tapi bukan kami punya semua anugerah itu. Kami cuma berdagang buah-buah fitnah. Kami tak mau bersalah pada anak-anak cucu. Kami tak mau bersalah pada anak-anak cucu. Harus ada perubahan, harus ada perubahan, harus ada perubahan, harus ada perubahan, 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 perubahan. Baik, terima kasih atas penampilan dari teman-teman kelas 11C, 10C, mohon maaf. Oleh karena itu diundang kepada Bapak Ibu HRT kelas 10C untuk bisa naik ke atas panggung dan melakukan foto bersama. Foto akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Kepada teman-teman kelas 10C boleh kembali ke tempat duduk. Wah, sangat menarik ya Fit penampilan dari teman-teman kita. Saya yakin para hadirin pun menikmati dan belajar dari penampilan-penampilan mereka kali ini. Betul banget Mil. Saya pengen sih mendengar komentar atau kesan dari salah satu orang tua kelas 10. Untuk itu kami undang dengan hormat Bapak David Soputan, orang tua dari Kimberly Soputan kelas 10B. Terima kasih. Shalom. Ya, kami dimintakan testimoni untuk semua kegiatan ini dan tentunya ini suatu hal yang luar biasa bagi anak-anak kita karena ini bukan sekedar performa mereka tetapi lebih menyeluruh pada konsep pemahaman mereka tentang apa budaya itu dan keberadaan kita di tengah-tengah kehidupan yang sungguh penuh dengan kemajemukan, perbedaan. Tetapi dari keperbedaan-keperbedaan itu kita mampu untuk tetap berdiri dalam satu kesatuan khususnya di negara Republik Indonesia ini. Dan satu hal lagi bahwa ini sekali lagi bukan sekedar performa, bukan sekedar tampilan, menampilkan tarian dan sebagainya. Tetapi ini mencakup tentang bagaimana mereka berupaya untuk memahami apa yang mereka harus tampilkan. Sehingga di semuanya ini mereka pun harus belajar. Kalau tadi ada tanggapan dari murid-murid tentang Pekan Nusantara ini, ada yang bilang hebat, ada yang bilang luar biasa, tetapi ada banyak yang juga bilang rumit, sulit, apalagi tadi ya, susah. Tapi inilah yang mereka harus jalani dan Pekan Nusantara menghantar anak-anak kita dalam pandangan kami pribadi, tetapi juga saya percaya bahwa teman-teman, orang tua, siswa juga akan punya pendapat yang sama bahwa anak-anak kita dihantar dengan Pekan Nusantara ini, anak-anak kita dihantar
untuk jauh lebih memahami arti perbedaan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita akan terus mampu menghargai setiap perbedaan-perbedaan yang ada, dan kita juga terus membangun kebersamaan di tengah-tengah keperbedaan untuk terus mencapai segenap cita-cita bersama kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Mungkin itu testimoni kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak David, Tuhan memberkati. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, kami ingin menginfokan kepada 3 teman yang tadi berhasil menjawab 3 pertanyaan kuis, bisa mengambil hadiah di bagian multimedia yang berada di sebelah kiri panggung. Nah, David, kita kan sudah menyaksikan ya berbagai penampilan dari siswa-siswi Sekolah Dian Harapan Manado dari berbagai wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, untuk menutup rangkaian penampilan di hari ini, kita akan sama-sama menyaksikan penampilan yang istimewa dari Bapak Ibu Guru SMP dan SMA Sekolah Dian Harapan Manado. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With 1,000,000 timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru ujungnya Bamega, Bamega Bamanaku di Samangkara, Bamanaku di Samangkara. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman bidadara, Samalayang iman bidadara, Samalayang. Sayang si patokaan matego tego gorokan sayang si patokaan matego tego gorokan sayang sajojo yung madam ko bisa papare sa muna keke sa muna keke soleram anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium merah pipinya. Kampuanan jauh di Mato, Kunwangsan sebaku lilian, takkan aja kawan-kawanan lamo, sangke basuh yang sulian.
kebangsaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Pesona ya penampilan dari guru-guru kita tadi, Fit. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Wah Mil, dengan berakhirnya penampilan dari Bapak Ibu Guru Pengajar, berakhir pula nih rangkaian penampilan kearifan lokal di hari ini. Nah, tapi teman-teman, sebelum kita mengakhiri acara Pekan Nusantara kita pada hari ini, kita berdua punya pantun loh. Nanti teman-teman jangan lupa bilang cakep ya. Jalan-jalan ke Sulawesi Utara. Jangan lupa singgah Pasar Ampalima. Mari bersama lestarikan kearifan lokal Nusantara. Dan sampai jumpa di Pekan Nusantara 2025. Saya Mili. Saya David. Kami berdua pamit undur diri. Lensa Lembayung Nusantara sejuta rasa.